Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemuda Kreatif. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman diwajibkan untuk mengklik subscribe sebagai tanda terima kasih Anda. Haha. Oke, next ke pembahasannya. Dan langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah login menggunakan email yang terdaftar pada Prakerja dan login menggunakan email yang telah terdaftar di kode Hektif 8. Sebelum itu kita lihat dulu jadwal webinar kita ya. Di sini kita bisa melihatnya melalui Google Calendar. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan email, di sini teman-teman tinggal klik saja lihat di Google Calendar dan nanti akan tertera seperti ini ya. Jadi ini adalah jadwal pelatihan kita di tanggal 20, 21, 22 dan seterusnya hingga 8 kali pertemuan. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung ke Google Meet, teman-teman bisa login menggunakan email yang terdaftar pada Prakerja dan pada lembaga Hektif 8. Nah, di sini teman-teman tinggal klik join with Google Meet saja dan lanjutkan login menggunakan Gmail yang terdaftar pada lembaga tersebut. Oke, di sini langsung saja kita klik linknya. Dan kita sudah lakukan login dan bergabung di program webinar pada tanggal 20 Juni. Jadi teman-teman silakan simak video dalam 2 jam ke depan. Jadi jangan sampai salah. Silakan disimak hasil record saya ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan selamat menyaksikan. Yang disukai, misalnya kalian pakai Sublime atau Notepad++ atau Atom sebenarnya bentar lagi bakal tidak diupdate lagi, jadi jangan pakai lagi sih sebenarnya. Atau lainnya boleh lanjut pakai app tersebut. Jadi ini diperuntukkan untuk yang belum pernah coding sebelumnya, atau kalau kalian mau ngikutin contoh seperti di kelas, saya akan menggunakan Visual Studio Code. Jadi visualnya sama persis di kelas dan yang kalian coba. Terus, ini udah updated ya. Dia harusnya udah post. Ini adalah link untuk absensinya. Link absennya di short URL @eqgny ini. Ini aku copy. Nah, ini absensinya ya. Link absensi udah lampir. Kemudian demo code untuk hari ini akan di-post di sini juga. Jadi tenang aja, code-nya kalau kalian nggak ngikutin, bakal di-post di sini, bisa di-download, bisa dicoba. Dan untuk sesi 1, hanyalah install Visual Studio Code. Kemudian, satu hal lagi, membuat satu file .html belakangnya. Mungkin aku kasih nama index.html deh, biar nggak bingung ya. Kasih nama filenya apa, Kak? Index aja, biasanya namanya index. Bagi yang sudah pengalaman coding, ini. Sama satu hal lagi, bagi yang tidak memiliki laptop atau PC, atau PC-nya tidak bisa untuk instalasi Visual Studio Code, mungkin pakai warnet gitu ya, nggak boleh install-install, mungkin pakai PC tempat kerja, nggak bisa install-install, kalian juga bisa latihan. Untuk kelas ini menggunakan website JS Fiddle. Ya, ini tuh, dia bisa langsung ketik HTML di sini, CSS di sini, JavaScript di sini. Ini tidak ideal, soalnya kita nggak bikin file sendiri, terus nggak bisa beneran di-deploy gitu ya, banyak limitasinya. Tapi bagi yang tidak punya laptop atau PC, bagi yang tidak bisa install Visual Studio Code-nya, ini alternatif yang lumayan ya. Tambahkan juga linknya di sini. Oke. Terus Visual Studio Code downloadnya di sini. Oke. Close.
Oke ya, ini absen. JS Fiddle bagi yang tidak bisa instalasi. Terus bagi yang bisa di-install, tunggu kelas ini selesai baru install, juga boleh, nggak masalah. Jadi hari ini kita fokus ke bisa bikin file HTML. Tuh lihat di sini dia ada tulis Python, C++, ESLint, semua bahasa pemrograman bisa diketik menggunakan satu aplikasi ini saja. Jadi dia lumayan oke ya, kalian mau belajar tambahannya nanti mau habis ini belajar Python atau Golang atau yang lain-lain, semua bisa. Jumlah aplikasinya tidak perlu bertambah. Kalau yang JS Fiddle, dia khusus HTML, CSS, JavaScript. Terus misalnya mau di-save, bisa save. Perlu sign in dulu saja, sign in dengan Gmail-nya masing-masing. Kemudian save, kalian akan dapat sebuah link, linknya bisa di-share untuk nanti submit tugas. Tugasnya bakal ada satu ya di kelas ini, untuk final project. Bisa aku post. Oke. Kalau mau submit final project, bisa di sini. Final project nanti di sesi ke-8, masih jauh, jadi nggak usah sekarang. Nggak apa-apa, nggak usah sekarang. Kita masih di langkah paling awal, kalian sudah bisa instalasi Visual Studio Code ini, udah oke. Terus biasanya ada pertanyaan tentang kelas prakerjanya sendiri ya. Sudah ada 8 sesi. Kelasnya itu setiap hari Senin sampai Jumat. Jam 10 sampai 12 WIB. Terus aku biasanya suka ganti hari Jumatnya jam 9. Kenapa? Karena banyak yang sholat ya. Jadi kalian punya waktu untuk pergi sholat. Total ada 8 sesi. Kalian harus datang ke semua sesi dan absen. Link absen ada di post sebelum ini ya. Itu yang ini nih, absensi. Oke. Terus apalagi? Ada satu pre-test dikerjakan sebelum atau sesudah sesi 1, satu kali saja, tidak perlu berkali-kali. Terus bakal ada satu post-test dikerjakan setelah sesi 8, sama, satu kali saja. Terus ada quiz setelah setiap sesi di kode ID, itu perlu diselesaikan. Kode ID-nya harus mencapai 100%. Lalu ada satu final project dikerjakan, filenya di zip dan disubmit ke Google Classroom. Untuk yang pakai JS Fiddle, save hasilnya dan bagikan link tersebut sebagai hasil kerjaannya. Submitnya sama di Google Classroom. Oke. Terus ada lagi, biasa pertanyaannya adalah sertifikatnya kapan keluar, itu ya. Pertanyaan seputar kapan sertifikat keluar boleh ditanyakan ke PTP Operations. Oleh bagian ini ya, absen, izin, itu semuanya tanyakan ke PTP Operations. Pertanyaan seputar materi tanya ke saya ya, Stephanie Christine. Terus coba aku lihat tadi banyak yang chat.
saya Tumpal, salam kenal. Ikut kelas sebagai peserta untuk belajar programming. Oh, oke. Jadi ini kelas tambahan ya. Berarti harusnya udah ada tempat untuk coding. Tinggal lanjut aja, cobain mengikuti contoh kelas ini. Terus, untuk pilih share screen ya. Jangan share screen dulu. Share screen-nya satu orang dulu saja. Saya dulu saja. Ini ku hapus ya. Terus, coba aku lihat. Saya Albert ikut kelas sebagai peserta, dulu sempat belajar program web dari Digitalent. Oh, oke. Berarti ini bukan kelas yang pertamanya. Berarti harusnya dia udah bisa. Mungkin ini nge-refresh. Nanti mungkin bisa belajar teknik-teknik baru juga. Saya Wahyu karena tertarik dengan web programmer. Oke, berarti kalau bisa diikutin ya dari awal supaya nggak ketinggalan. Hari ini penting sekali, kalian harus bisa selesai instalasi, terus nanti bisa mulai ketik untuk bikin web. Soalnya ini kelasnya cuma 8 sesi, jadi kalau ditunggu-tunggu sampai weekend, 5 sesi udah lewat, terus baru install, baru ngikutin, kan susah, udah ketinggalan 5 sesi gitu, baru bisa mulai cobain. Jadi kalau bisa, langsung install, hari ini langsung cobain contoh hari ini, besok cobain contoh besok, lusa contohin contoh lusa, itu bakal cepet bisanya. Kalau Sublime Text bisa nggak masalah. Ikut kelas ini untuk memperdalam ilmu programan. Oke, boleh Rinaldi. Terus saya Ari untuk lebih banyak belajar. Oke, boleh juga. Berarti kalau untuk belajar, mungkin banyak konsep baru di sini yang akan menarik untuk dipelajari ya. Razak peserta mempelajari programming. Oke, boleh. Terus Kanton, saya ingin mendalami tentang programmer, masih mempelajari dasar CSS dan HTML. Oke, berarti aku rekomen kita mulai dari HTML dulu saja untuk mempelajari dasarnya. Baiknya kita tidak belajar yang lain-lain dulu, jadi satu persatu HTML udah bisa dulu, baru mulai memikirkan CSS-nya. Jadi kebanyakan orang itu biasanya belajar pemrograman pengen langsung bisa, terus dia merasa, aduh ternyata yang harus dipelajari banyak sekali. Akhirnya mereka namanya stres duluan, terus akhirnya tidak selesai. Karena dia merasa sulit dan banyak sekali. Kenapa? Karena yang mau dia lakukan banyak. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi mantranya kalau lagi belajar programming, kalian belajarnya selangkah demi selangkah. Jadi kita mengikuti cara komputer membaca code ya, selangkah demi selangkah. Mau belajar programming, kita ikutin juga, yaitu HTML dulu, udah bisa baru CSS, udah bisa baru JavaScript, baru yang DOM, baru regex, baru testing, baru deploy, jadi kayak selangkah-selangkah. Kalau belum bisa, jangan belajar yang berikutnya dulu. Nggak apa-apa, nanti aja, itu disimpan aja contoh demo code-nya, akses ke kode ID ini tidak hilang ya, dia lifetime, kalian bisa akses terus selama masih ada nih, activate kode ID semua masih ada, kalian bisa akses. Yang penting ini pertama, paling bisa dulu, install dulu, terus HTML. Udah bisa baru mulai mikirin yang lain-lain. Kalau selangkah-selangkah, dia tidak sesulit itu dan materinya tidak sebanyak itu. Oke. Saya Chandra ikut kelas ini sebagai peserta pertama kali. Oke, nggak apa-apa. Kita jalan selangkah-selangkah ya. Saya Rifai sebagai peserta mau memperdalam front-end developer. Oke, yang namanya front-end developer adalah developer untuk website bagian depannya. Bagian yang berinteraksi dengan pemakai website tersebut, bagian user. Terus mungkin kalian bertanya, tunggu, emang ada bagian website yang nggak kelihatan, yang tidak berinteraksi dengan user? Yang bukan di depan begini? Jawabannya ada. Jadi yang namanya bikin website itu ada yang bagian depan, yang terlihat, sama bagian belakang, yang tidak terlihat, yang cuma code doang. Biasanya orang belajar bikin website dari yang depan dulu. Kenapa? Karena kelihatan hasilnya. Terus nggak terlalu berat banget, cuma tulis teks demi teks demi teks gitu. Hasilnya juga teks. Itu si back-end tuh. Kalau kita lagi latihan belajar back-end, kita cuma melihat teks demi teks, code demi code, hasilnya juga bentuknya teks semua. Jadi sedikit lebih berat. Kalau misalnya sudah mengerti sedikit saja ya basic coding dari pas belajar front-end, belajar yang back-end nggak seberat itu. Jadi kita mulai dari yang front-end biasanya. Jadi setelah mengikuti kelas ini, kita sudah belajar tentang front-end, kalian boleh mengambil kelas tambahan lagi untuk belajar yang back-end, baru menjadi yang namanya full stack developer.
semua bisa. Front end bisa, back end bisa. Biasanya lebih banyak dicari ya. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan itu daripada nyari 2 orang berbeda, 1 orang front end, 1 orang back end, mereka suka nyari yang 1 orang semuanya bisa. Tentu saja kalian harusnya minta gaji lebih tinggi kalau semuanya bisa. Jadi front end doang sebenarnya cukup untuk menjadi seorang web programmer. Banyak yang cari juga, apalagi kalau kalian bisa membuat tampilan HTML yang cantik gitu, yang cantik terus bereaktif, kayak seru gitu, orang kalau ke websitenya nggak jauh-jauh, nggak bikin sakit mata, mudah dipakai, itu banyak yang cari, itu nggak gampang. Ini kenapa? Karena kita kayak mau menggambar menggunakan code. Code itu kan teks. Terus kalau kita mau gambar kayak gambar kotak-kotak biru di sini, kotak kuning di mana, tulisannya, fontnya semua pakai teks doang. Itu nggak gampang. Jadi nanti kita belajar satu persatu caranya gimana ya. Terus saya Bambang, saya baru pertama kali. Oke, nggak apa-apa. Jadi hari ini PR-nya adalah instalasi Visual Studio Code. Terus saya Vita, saya juga ingin memperdalam ilmu front-end developer. Oke. Kak, ini batch 1 ya? Bukan, ini batch 10. Ada di sini harusnya, tulisannya nggak kelihatan ya. Kita batch 10. Mungkin aku taruh di atas sedikit ya. Total 8 sesi, kita batch 10. Terus saya Muhammad Rawildan, memperdalam programming, oke. Saya telat hadir, belum tahu cara absen. Oh, diklik saja link absennya di Google Classroom, lalu absen. Saya Christian, oh ya, salam kenal. Ini batch berapa? Ini batch 10. Nanti ada rekaman ulangnya? Tidak ada, sayang sekali. Terus saya Kiki ikut kelas sebagai peserta. Oke, salam kenal dengan Kiki. Saya Junaidin pemula, tolong dibantu. Iya, sama-sama. Jadi diikutin saja kelasnya ya. Jadi PR-nya dibuat setiap hari, harusnya sih kalian bisa mengikuti kelasnya. Kalau ada yang terlalu cepat, minta saya ulang saja. Terus saya Gofur, belajar otodidak dan ingin mendalami. Oke, boleh. Terus saya Abby, sedang mendalami JavaScript. Oke, berarti nanti pas sesi JavaScript di sesi 4, 5, 6 itu baru dapat ya JavaScript-nya. Yang awal-awal diikutin dulu aja. Jadi ini mengulang HTML dan CSS. Saya ada ikut kelas baru pertama kali. Oh iya, salam kenal. Saya Ganesha Putra, memenuhi syarat ikut webinar. Oke, jadi kesini mungkin mau bikin website atau mau dapat sertifikat juga ada ya, nggak apa-apa. Kalau tujuannya untuk mendapat sertifikat berarti ini yang perlu diikuti. Terus saya Yudi ikut kelas ini baru pertama kali. Oke, salam kenal juga. Yang lain kalau ada pertanyaan tertentu atau ada bagian yang mau diulang, langsung chat juga ya. Kalau nggak ada feedbacknya, saya jalan terus ke depan. Oke, kita batch 10, total ada 8 sesi. Sesinya setiap hari ya, pagi, jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Kecuali hari Jumat, aku bakal geser waktunya ke jam 9-an, biar kalian punya waktu sholat. Terus ada hal-hal yang perlu dikerjakan seperti pretest, post-test, dan quiz di kode ID ya. Kode ID harus mencapai 100%. Kemudian pertanyaan seputar sertifikat ditujukan saja ke PTP Operations, boleh kalian email, boleh kalian add di sini, soalnya nggak bisa aku atur. Terus kalau seputar materi, itu aku bisa atur, jadi tanya aku aja. Terus udah menginstal Visual Studio, oke mantap. Berarti hari ini tujuannya sudah tercapai, sudah install Visual Studio Code, artinya kita sudah bisa mulai ketik code. Saya Ozi peserta, mohon maaf nggak ikut full kelas. Saya nggak ngerti nggak ikut full kelas itu maksudnya gimana. Pokoknya kalau diikutin ya, ini langkah-langkahnya harusnya sih oke untuk dapat sertifikat kalau seputar prakerja. Kalau mau bisa jadi web developernya, berarti selain langkah-langkah ini, ada tambahannya PR-nya harus dikerjakan juga, PR-PR ini. Nggak dikerjain juga sertifikatnya bisa keluar kan, ini cukup dibikin ini semua. Tapi kalau pengen bisa jadi web programmer, pengen bisa bikin website gitu, PR-nya harus dikerjakan. Link buat absen di Google Classroom-nya belum ada, langsung diklik saja.
Ya, langsung klik saja. Terus kita masuk ke kelas hari ini. Jadi itu sedikit pengenalan ya. Terus ini aku cerita sedikit. Jadi dalam membuat website itu ada bagian depan, namanya front end. Terus ada bagian belakang, namanya back end. Nah, di bagian depan ini, biasanya kita menggunakan HTML, CSS, JavaScript, 3 ini. Terus ini yang lain tambahannya bisa ada banyak sekali teman-temannya. Makanya aku bilang itu nanti aja, nggak usah dilihat dulu. Kita fokus HTML-nya dulu saja. Udah bisa baru CSS, udah bisa baru JavaScript, udah bisa baru tambahan embel-embel lainnya. Ada banyak sekali gitu. Kenapa? Karena developer di dunia ini ada banyak sekali. Mereka masing-masing bikin, untuk mempermudah bikin website, aku bikin tools ini, aku bikin tools itu. Akhirnya ada banyak sekali tools yang bisa dipakai. Nah, tapi kita balik ke yang namanya vanilla, yaitu yang paling polos. Rasa yang paling polos yaitu tanpa tambahan-tambahan itu, kita hanya memerlukan satu set HTML, CSS, JavaScript saja, sudah bisa membuat website ya. Sudah bisa jadi. Nah, ini kerjaannya orang front end. Dia mengembangkan user interface, artinya apa sih? Jadi namanya website, kalau ada seorang web programmer itu mikirnya ada kita, web developernya ya, yang bikin websitenya, dan ada orang yang memakai website tersebut, namanya user. User bakal pakai website yang kita buat. User interface artinya orang yang pakai websitenya melihat website kita seperti apa sih? Gampang dipakai atau enggak? Buttonnya gampang dicari atau enggak? Ini bisa di-scroll atau enggak gitu. Dia ngerti nggak kalau ke website Kode ID harus klik yang mana untuk pergi ke sesi berikutnya? Itu bikin susah atau enggak? Warna-warnanya bikin sakit mata atau enggak? Fontnya terlalu besar atau terlalu kecil? Fontnya terlihat nggak di laptop? Kalau di HP terlihat enggak? Jadi semua hal itu yang dinamakan user interface. Bagaimana pengalaman seorang user menggunakan website yang kita kembangkan? Itu hal yang dipikirkan seorang front-end developer. Bagian depan websitenya. Berarti kalau kayak buka toko, bagian depan tokonya ya, display-nya, mungkin palang depannya, judulnya gitu namanya, fontnya, warnanya, semua front-end. Itu yang kita pelajari di kelas ini selama 8 sesi ini. Terus tujuan lainnya, misalnya itu udah bisa, kita perlu membuat code yang dapat digunakan untuk jangka panjang. Jadi jangan bikin code-nya nanti pas kita bikin gitu ya. Code-nya khusus cuma bisa dipakai untuk kali ini saja gitu. Jadi misalnya kita bikin website, ini khusus bisa dipakai untuk website ini di tahun ini. Tahun depan kita harus edit lagi gitu. Misalnya ada tanggalnya atau apa yang kita pakai gitu. Terus harus di-fix setiap tahunnya atau setiap bulannya bahkan, itu merepotkan. Ya nanti pas kita bikin code, sebisa mungkin code-nya bisa dipakai selama mungkin. Jadi kita nggak perlu utak-utik terus. Itu maksudnya ya, dapat digunakan untuk jangka panjang. Terus memastikan kelayakan desain, jadi setelah bikin websitenya, dites sendiri ya. Udah bikin website, pura-pura jadi user sendiri, terus dicobain, bisa dipakai nggak sih? Susah nggak sih pakainya? Itu namanya selain user interface, warna dan fontnya, ada user experience-nya juga. Pengalaman seorang user memakai website kita juga diperhatikan. Terus semua input divalidasi sebelum dikirim ke back-end. Nah ini adalah tempat di mana front-end developer dan back-end developer biasanya suka konflik gitu. Data yang kita kirim dari depan ke belakang itu kalau bisa udah rapi. Kalau kita kirimnya sembarangan, back-end-nya susah. Back-end-nya harus ngerapiin. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja kita asal kirim data ke back-end. Jadi gunanya back-end itu maksudnya gimana sih? Ini kan bagian depan website-nya bukannya udah semuanya ya? Nah, jawabannya ini belum semuanya. Ini adalah bagian depan tokonya. Kita belum sentuh gudang tokonya. Kita belum sentuh kasir tokonya. Gitu. Jadi tampilan depan tokonya, yaitu yang dibuat oleh si front-end developer, tampilan depan websitenya. Tapi misalnya kita mau login, kita mau bisa sign up, kita mau tarik data, kita mau save sesuatu, itu simpennya di mana? Itu bukan di front-end, itu di back-end. Back-end akan menyimpan semua data itu di sebuah database. Jadi itu bedanya front-end dan back-end web
developer. Terus ada bagian di mana mereka harus bekerja sama supaya dari depan bisa kirim data ke belakang, belakang bisa simpan datanya di database. Database-nya bisa bentuknya simple, ya misalnya cuma Microsoft. Penulisan JavaScript aja contohnya, sebelum 2015 dan sesudah 2015 dia ada update besar, cara tulisnya beda. Penulisan CSS juga, dulu dan sekarang udah beda. Jadi kita perlu terus aktif belajar. Kelas ini akan memberikan fundamental yang kalian perlu untuk bisa terus belajar menjadi front-end developer. Jadi kita bakal belajar semua basic-basicnya. Berikutnya ada banyak teknik-teknik baru yang perlu kalian pelajari sendiri, aktif. Kayak siapa tadi namanya, dia ada yang belajar otodidak, nah itu udah selangkah lebih maju ya, dia bisa belajar sendiri. Itu bagus. Jadi ini perlu fundamentalnya, iya, tapi kalian perlu belajar sendiri juga supaya terus mengikuti perkembangan zaman. Ada tools yang baru kalian cobain pakai, bisa pakai gitu. Pergi ke perusahaan pun biasanya dia bakal minta bisa nggak pakai tools yang ini, atau enggak dia kasih code yang hasil buatan programmer sebelumnya dikasih ke kalian, ini dibaca ngerti nggak? Belum tentu dia cuma pakai HTML, CSS, JavaScript saja. Dia mungkin ada tambahan-tambahan tools lainnya kan. Kita perlu ngerti, baru kita bisa menjadi developer yang baik, yang bagus, yang gampang dapat kerja ya. Terus, penyelesaian masalah yang kompleks. Jadi ini lebih ke masalah dalam bentuk dunia asli, dalam bentuk bahasa manusia itu sangat berbeda dengan masalah dalam bentuk programming. Gimana caranya kita bisa mengubah masalah di dunia nyata ini menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan dengan bahasa pemrograman. Jadi biasanya klien, kalau kalian kerja freelance gitu mungkin, klien bakal mintanya, aku mau website untuk jualan baju misalnya. Tapi kan itu bukan berarti kita code-nya bikin website jualan baju terus jadi, enggak dong. Kita harus mikirin, jualan baju itu perlu apa sih gitu. Berarti dia perlu tempat buat taruh gambar-gambar bajunya dong. Kalau nggak jualannya gimana caranya? Terus kita perlu mereknya perlu ada logonya, atau ada warna tertentu, atau ada macam-macam gitu. Desainnya seperti apa? Itu yang perlu dipikirkan si front-end developer. Masalah yang kompleks yang dia bungkus dalam satu kalimat seperti itu, perlu kita identifikasi bagian mana yang bisa dibikin, bagian mana yang nggak bisa. Oke? Terus pemrograman, tentunya bahasa pemrogramannya sendiri perlu bisa. Analisa sistem, jadi kita perlu menganalisa kira-kira PC-nya dan kondisinya dan lingkungannya. Jadi biasanya yang pakai siapa nih? Kalau misalnya di HP, berarti bentuk website desainnya harusnya buat HP. Kalau misalnya di PC, berarti bentuk websitenya harusnya buat PC lebih mudah, bisa klik-klik gitu. Kalau misalnya dia text-based gitu, kebanyakan lebih ke WhatsApp, berarti bikinnya yang simple aja, terus gampang klik langsung tombol besar di tengah untuk ngomong ke CS-nya gitu. Jadi tergantung apa yang diperlukan oleh kliennya, kita bikin halaman website yang sesuai. Ini yang dimaksud dengan analisa sistemnya. Masalahnya udah kita pecahin ya, jadi dia perlu fitur apa aja, terus teknik pemrogramannya kita punya, terus sistemnya kita analisa, baru kita bisa bikin desain sesuai keperluan customer. Terakhir, ini yang aku bilang paling sulit. Kenapa? Karena ini tidak bisa dipelajari ya. Ini akhirnya balik ke orangnya masing-masing. Kemampuan berimajinasi dan menciptakan ide original, bersifat artistik. Karena front-end kan ini seperti menggambar. Mau warna apa, taruh di bagian mana, sebesar apa, pakai gambar atau pakai font apa, itu nggak ada yang salah gitu kalau secara pemrogramannya. Apa salahnya kalau aku mau pakai font Calibri atau mau pakai font Times New Roman? Nggak ada salahnya, nggak ada errornya, bisa-bisa aja. Tapi mana yang lebih cakep, mana yang lebih cocok? Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara pemrograman. Itu bagian kreativitas developernya masing-masing. Sampai-sampai sebenarnya ada pekerjaan yang khusus untuk ngedesain doang, bukan programnya. Saking ini sulit ya sebenarnya. Jadi ada juga yang front-end developer nggak bisa ngedesain,
Ada desainer, web designer sendiri yang fokusnya cuma untuk ngedesain. Ada juga. Tapi kalau bisa semuanya ya oke ya. Terus kode peserta udah dilihat di sini ya. Harusnya kelihatan semua kan? Jadi ada apa-apa di Classroom ya. Cari di Classroom-nya. Oke, kalau sudah itu aja penjelasan sedikit tentang background front-end developer. Back-end itu semua yang di background, kayak database, fungsi server, dia perlu satu set teknik yang berbeda dan bahasanya yang berbeda juga. Dan dia sedikit lebih tidak perlu kreativitas ya. Dia sedikit lebih nyaman bagi beberapa orang, soalnya dia nggak perlu gambar-gambar, tapi dia sangat berat di teks kalau belajarnya. Semuanya code gitu, code gitu. Tulisan-tulisan, nggak ada gambarnya. Tuh, dia harus memikirkan keamanan, jangan dihack gitu. Kalau sering ngikutin cerita-cerita seputar website kan kadang ada yang kayak, aduh website ini kena hack, user passwordnya harus diganti, aduh ini, aduh itu. Nah itu biasanya tugasnya si back-end developer, dia kejar-kejaran sama orang yang suka nge-hack website. Bahasa pemrogramannya ada yang berhubungan dengan database. Terus dia harus bisa sebisa mungkin websitenya dibuat cepat, dia memikirkan performa websitenya. Jadi jangan sampai kalau ada 100 pengguna website di saat yang sama, semuanya mau login, websitenya nge-hang gitu kan, ya sayang gitu kan, itu kan 100 pengguna, gitu. Jangan sampai nge-hang cuma gara-gara ada 100 orang, dia yang pikirkan juga. Terus, udah sih, kira-kira seperti itu ya bedanya front-end, back-end. Kita nggak belajar jadi back-end untuk di kelas kali ini. Nah, terus ini adalah contoh final project yang dibuat. Jadi, idealnya setelah selesai 8 sesi, kalian bisa membuat website seperti ini. Ya. Ini contohnya, linknya ada di awal. Oke. Terus ini adalah cara membagi code-nya biar rapi. Jadi biasanya code-nya biar rapi, kita pisahin jadi beberapa folder. Kalau nggak dipisahin dulu, nggak apa-apa. Jadi baru bisa bikin dulu aja, oke. Nanti biar rapi, misalnya file mulai banyak gitu, kita pisahin seperti ini untuk satu halaman website, satu set begini. Index.html adalah halaman utamanya. README ini untuk penjelasan website tentang apa, macam-macam. Ada file CSS masuk folder CSS, ada file gambar-gambar masuk folder gambar, ada file JavaScript masuk folder JavaScript. Ini ada penjelasan tentang web browser. Jadi harusnya kalian bisa ikut kelas hari ini semuanya menggunakan web browser. Web browsernya mau di HP atau maupun di komputer, itu sama aja. Pokoknya itu adalah aplikasi yang bisa membaca HTML. Semua yang kita lihat di website itu semuanya HTML. Ini kode ID adalah HTML, Google Meet juga HTML, ini Classroom juga HTML. Semua website itu menggunakan HTML. Dan yang bisa mengubah bahasa HTML menjadi tampilan website seperti ini, ada tulisannya, ada yang ini lebih bold, yang ini lebih tipis, gambarnya lokasinya di sini, yang bisa membaca semua itu di-convert dari teks HTML. Jadi website adalah sebuah web browser. Web browser termasuk Firefox, Safari, Chrome, Samsung, UTC, Adblocker, browser aneh-aneh semua juga termasuk web browser. Yang paling umum tentu saja si Google Chrome ya akhir-akhir ini, sama Firefox. Terus kalau yang pakai Apple MacBook itu si Safari. Untuk pembuatan websitenya apakah menggunakan Tailwind? Boleh. Boleh. Jadi kalau udah ngerti, boleh pakai tambahan-tambahannya. Kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. Lihat screenshot mana kode peserta di Google Classroom ya.
Jadi ada apa-apa lihat di Google Classroom. Ini web browser, ini dia kasih contohnya. Terus kalau udah, aku mau kasih lihat programming tools dengan Visual Studio Code. Jadi bagi yang sudah menginstall, boleh langsung dicobain. Bagi yang belum, nggak apa-apa, nanti dicoba ya. Kita membuka Visual Studio Code, kan punya tampilan kira-kira seperti ini. Setelah diinstal, terus kita cari Visual Studio Code, nih ya. Visual Studio Code, saya bakal punya tampilan seperti ini. Terus awalnya mungkin kalian warnanya putih ya, ini udah aku edit biar background-nya hitam, biar kita nggak silau banget. Oke, dari sini mau ngapain? Dari sini kita mau mengumpulkan semua code kelas ini di satu folder saja, biar nyarinya nggak susah. Aku bakal pilih yang open folder, atau di file open folder juga boleh ya. Di sini boleh, open folder, atau di file open folder juga boleh. Kemudian kita pergi ke folder tempat kita mau simpan semua file kelas ini, biar nggak susah carinya. Aku bakal pergi ke Active, JavaScript, JS, folder JS ku. Ini ada file per kelas, folder per kelas yang pernah aku bikin. Nah ini kita bikin yang baru, folder baru. Ini adalah kelas INPG, PKJ 10/10. Select. Dan kita ada di dalam folder INPG PKJ 10, terlihat di sebelah sini. Kalau sudah, get started-nya boleh dihapus. Kita sekarang udah ada di folder INPG PKJ 10. Semua file-file kelas mau aku taruh di folder ini saja, biar nyarinya nggak susah. Oke, kalau sudah, ya, file, open folder, ke folder tempat kita mau taruh semua file kelas ini. Di sini kita bisa bikin file baru, new file, atau folder baru. Di sini aku bakal tambahin satu folder baru lagi per sesi. Jadi setiap sesi terpisah. Gitu. Di dalam folder sesi ini, baru aku bikin file baru. PR hari ini, index.html. Nah, PR hari ini selesai. Kalau kalian bisa menunjukkan screenshot hasil ini ya, Kak, saya udah berhasil nih bikin satu folder, di dalamnya ada file index.html, berarti kalian sudah berhasil untuk hari ini. Sudah bisa install, sudah bisa bikin file HTML, di dalamnya kita bisa bikin konten untuk halaman website kita. Ini index.html, bisa kita buka di browser udah. Ini bakal ku reveal in File Explorer untuk melihat file di folderku ya. Ya, dari tadi Active, JavaScript, INPG PKJ 10, ini folder kelas kita. Ada folder sesi 1, dalamnya ada file index.html. Ini sudah bisa dibuka di browser. Kalau aku buka sekarang, dia isinya kosong. Putih kosong. Karena code HTML kita juga kosong. Kalau aku tulis halo gitu, lalu save. Ini kalau ada bulletnya belum di save ya. Kalau aku save pakai Ctrl S atau pakai file save, Ctrl S ya. Bulletnya hilang, artinya udah ke save. Karena kalau aku buka di browser lagi, ini refresh ya, dia bakal muncul juga tuh, halo. Udah bikin website semudah itu gitu. Bikin file HTML, ketik-ketik dalamnya udah muncul. Jadi, selesai kelasnya. Yang sulit adalah nanti untuk bikin dia jadi cantik. Untuk bikin dia jadi berurutan tulisannya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tebal, ada yang tidak, ada yang warnanya beda, ada yang fontnya beda, lokasinya ada yang di tengah, ada yang di kiri, ada yang di bawah. Nah, itu yang susahnya. Ngisi kontennya dengan cara yang seperti apa gitu, bisa disusun seperti itu. Tapi kalau cuma bikin website isinya teks polos hitam putih rata kiri, gampang ya, bikin file HTML 1, langsung ketik aja jadi gitu. Oke. Terus di sini kalau kita cobain ya di browser ini, ada teknik yang namanya inspect. Kita bisa klik kanan, inspect. Ini untuk melihat website ini, ya, halaman web ini, HTML
CSS dan JavaScript-nya seperti apa. Kalau kita pilih inspect, dia bakal muncul atau kotak di sebelah kanan, dia bakal kasih lihat ini HTML-nya, ini di bawah CSS-nya, terus JavaScript-nya, nanti bisa kita lihat hasilnya di konsol. Terus ada file-file lain di sources, kelihatan. Terus ini berapa lama loadingnya, kita bisa buka di network. Jadi ini semua adalah detail-detail tentang halaman website yang sedang kita lihat. Inspect ini bisa kalian lakukan di website manapun untuk melihat HTML-nya seperti apa, CSS-nya seperti apa, JavaScript-nya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat HTML kita, dia udah tulisin otomatis ada HTML, ada head, ada body, tulisan halo yang kita tulis dimasukin dalam body. Ini dia bikin otomatis. Ini adalah tag HTML namanya. Jadi kalau nulis HTML tuh kita pakai kurung siku begini ya, terus tulis tag-nya, terus tutup. Terus ada juga tag yang sepasang, ada juga tag yang sendirian nanti. Beda-beda jenis tag-nya. Terus ini dia buatin otomatis, kenapa? Karena semua halaman HTML tuh harus punya 3 hal ini. HTML, dalamnya ada head, dan body. Tag HTML, dalamnya ada tag head, dan tag body. Sebelah-sebelahan. Tag head dan tag body ada di dalam tag HTML. Tulisan konten yang kita lihat di sebuah halaman HTML ada di dalam body semua. Jadi semua yang di bawah sini terlihat di body. Terus kalau kita lihat si website Kode ID, atasnya ada judul dan ada icon yang custom, itu masuknya di head. Di sini ada judul dan icon yang custom masuk di head. Ini juga atasnya di head. Yang di tengah sini bawahnya semua di body. Nah, pada umumnya websitenya, kalau kita inspect, kita bakal lihat HTML-nya yang sangat rumit. Kalau aku buka dikit ya, HTML-nya panjang banget, banyak banget macam-macamnya. Oke, jadi untuk bikin website yang kayak terlihat profesional, udah rapi, bisa gerak-gerak begini, tuh biasanya HTML-nya udah jadi ribet. CSS-nya juga jadi banyak banget. Tapi untuk hari ini kita udah bisa bikin HTML 1, nih udah jadi begini aja, udah bagus sekali. Dari nggak bisa sama sekali sampai sudah bisa bikin HTML. Untuk tugas kali ini, kirim di Classroom bentuk screenshot atau file HTML-nya. Oh, di screenshot boleh. Dikirim HTML-nya juga boleh. Ya, langsung di reply di sini juga boleh. Kalau misalnya nggak bisa reply, aku bisa bikinin tempat baru juga untuk ngepost. Jadi untuk tempat post latihan, boleh di sini. Ini nggak di-create ya. Mau ngepost di sini juga boleh. Apakah ini sudah mendekati, Kak? Kecepatan tutornya, coba aku lihat. Ini udah install Visual Studio Code-nya ya, udah bisa. Kita tinggal membuka folder baru, jadi klik File, lalu Open Folder, lalu pilih folder tempat kamu mau simpan file-file kelas hari ini. Jadi bikin folder baru aja. Apa wajib post tiap latihan? Enggak wajib. Tapi kalau mau jadi web developer, pengen cepat bisa ya, aku rekomen dikerjakan gitu. Jadi setiap kelas ada hasilnya gitu. Hari ini saya berhasil instalasi Visual Studio Code dan membuat file HTML. Besok saya berhasil membuat HTML. Lusa saya berhasil menambahkan CSS ke HTML tersebut. Nanti hari keempat saya berhasil menambahkan JavaScript. Jadi setiap sesi ada hasilnya gitu. Kalau bisa dibikin di kelas sambil diajarin, sambil dicoba langsung gitu. Kalau nggak bisa, selesai kelas dicoba. Biasanya pas dicoba, kita akan menemukan kalau nggak segampang yang dibicarakan di kelas. Pas mau bikin sendiri, kok susah. Itu normal. Nah, di saat seperti itu, kalian boleh nanya di Google Classroom, Kak, saya mencoba bikin, tapi kok nggak bisa ya? Gitu. Boleh diulang bagian ini, atau ini udah bener, atau post code-nya yang kalian coba bikin, terus tanya, ini kenapa gagal ya? Gitu, salah di mana?
boleh di post. Kayak gini, boleh di post. Ini udah oke ya. Ini sudah oke, kita sudah berhasil instalasi Visual Studio Code. Nah, berikutnya adalah buka folder tempat mau taruh file kelas ini. Jadi tempat kita kerja nanti nggak bingung nyari file di mana sih gitu, sesi 1 di mana, itu di mana. Jadi kita kumpulin di satu folder saja yang khusus. Pelan-pelan Kak tutornya. Oh oke, kita ulang ya. Jadi yang namanya Visual Studio Code, ini aku hapus dulu. Kita setelah install, kita bisa buka si Visual Studio Code. Oke. Kalau sudah, kita open folder, membuka sebuah folder, membuka folder supaya file kelas kita ini nanti gampang dicari, semua di satu tempat, nggak banyak tempat terpisah gitu. Open folder, pilih folder kalian mau bikin di mana. Di Documents, boleh gitu. Jangan yang online ini, yang offline aja ya. Documents, boleh. Kalau aku ada bikin folder sendiri di C Users Java Active, khusus untuk kelas-kelas aktif, karena aku banyak kelas di aktif. Kalau kalian nggak cuma kelasnya satu doang di aktif ya, nggak usah folder aktif, bikin folder sendiri aja, kelas website. Screenshot itu bukan Alt F4, iseng ya sih bagus. Screenshot itu kita pakai tombol print screen kalau di keyboard, atau pakai Windows Shift 3 atau Windows Shift S, atau cari yang namanya snip di sini, snipping tool. Snipping tool ini bentuknya seperti ini, tuh dia bilang ya, bisa pakai shortcut Windows logo Shift S, pencet bareng. Atau pakai snipping tool terus pencet new. Itu bisa untuk screenshot juga. Terus kalau misalnya menggunakan MacBook, berarti dia pakai tombol Apple ya, Command Shift S atau Command Shift 3 atau Command Shift 4. Atau yang paling mudah itu ya, ada tombol print screen di keyboard, kalau yang keyboardnya full ya. Terus kita buka print, setelah selesai itu, terus kita paste aja. Jadi setelah print screen, kita select yang ini, terus kita paste. Nah, aku cobain print screen beneran ya. Karena gitu ya. Nah, tuh. Hasil screenshot. Terus di save baru. Terus, oke. Kalau udah open folder, kita pilih foldernya ya. Di sini aku ada bikin folder khusus untuk kelas ini, namanya INPG PKJ10. Setelah kita buka foldernya, kita baru mulai bekerja di sini. Di sini aku ada bikin folder baru lagi dengan file index.html. Jadi dicoba bikin filenya. Kalau udah dicoba, kalian bisa buka file ini di browser untuk melihat hasil website yang kalian buat. Ini sebenarnya termasuk website juga. Kita udah bisa bilang hari ini kita udah selesai bikin website. Nggak apa-apa, oke gitu. Oke. Paling enak snipping tools. Saya. Jadi kalian coba bikin sampai sini dulu. Terus ada pertanyaan boleh ditanya. Aku ambil air minum sebentar, kita break sebentar 5 menit ya.
Untuk sertifikat buat syarat prakerja itu ada di Classroom ya. Ini kira-kira yang harus dilakukan. Oke. Jadi kalau udah bisa bikin ini, berikutnya kita tinggal belajar HTML-nya sendiri. Nah, di sini aku bikin file baru juga namanya notes.txt untuk tulis notes, file teks biasa. Jadi yang perlu dilakukan hari ini adalah instalasi Visual Studio Code atau aplikasi. Untuk tulis code lainnya, bagi yang sudah ada pengalaman coding, mau pakai aplikasi lain, boleh, nggak masalah. Saya belum paham maksud indeks-indeks tadi. Oh, itu bikin file baru aja. Bikin file baru, kasih nama. Bikin satu file baru, kasih nama index.html. Nah, ini titiknya penting. Belakangnya HTML ini untuk kasih tahu kalau ini adalah file HTML. Terus, pertanyaan seputar absen, langsung ke Google Classroom ya. Absensi, sertifikat, jadwal kelas, dan lainnya yang mirip-mirip ya, absen, sertifikat, absen, batch berapa, semua, itu ke Google Classroom ya. Dibaca di sana, ada instruksinya semua di sana. Jadi nggak berulang kali dibicarakan. Terus, kalau sudah, kita tinggal edit saja file HTML-nya untuk lebih banyak isinya. Terus, ini file HTML sudah bisa dibuka di browser untuk lihat hasilnya. Terus, bisa klik kanan di browser dan pilih inspect untuk lihat HTML-nya. CSS JavaScript juga sih, tapi HTML dulu aja yang kita perhatikan. Terus biar rapi, ini ada step tambahan ya, biar rapi, setelah buka Visual Studio Code, pilih Open Folder. Lalu, pilih folder tempat mau simpan file kelas ini. Kalau sudah, kita belajar tentang tag HTML. Kita bakal belajar banyak jenis tag HTML berbeda ya, ada banyak. Tapi untuk hari ini yang paling penting, paling mendasar adalah kita bakal belajar HTML sendiri, ada tagnya ya. Terus ada head, ini untuk menandakan ini adalah file HTML. Terus ini untuk mengedit kepala website-nya.
cara buka file HTML? Ya, langsung dibuka. Kalau udah benar, belakangnya titik HTML, dia langsung kebuka di browser. Benar, jawabannya si Albert. Terus di dalamnya, ini ada body. Untuk mengedit konten website. Ini aku urutin kayak gini ya, soalnya head dan body ada di dalam HTML. HTML yang paling luar, dalamnya ada head dan body. Di dalam head ada tag title. Untuk mengedit judul website di tab-nya. Contohnya di sini kita bisa lihat ada belajar langkah fundamental untuk menjadi web programmer webinar. Ini yang edit tulisannya begini siapa? Itu tag title di dalam tag HTML-nya. Ini ada Bootstrap 4 landing page. Ini juga sama. Ini juga ada belajar langkah fundamental. Yang edit itu si tag title yang ada di dalam tag head. Tag title di dalam tag head. Oke. Terus dalam body bisa langsung ketik untuk mengubah konten website-nya. Ini tambahan lagi nih, indeks HTML-nya kalau sudah berhasil, kalian bisa mempelajari beberapa tag basic HTML. HTML, head, title, dan body. Nanti di dalam body kita bakal belajar bikin H1 untuk header ya, biasanya bold, tulisannya besar. Terus tag T itu untuk paragraf. Paragraf ini untuk teks yang kecil ya dan banyak biasanya. Terus yang orang suka bilang menarik, itu ada tag image dengan atribut src. Untuk menaruh gambar. Jadi hari ini, kalau kita ada waktu ya, sampai jam 12 kan kita masih ada 53 menit. Aku mau membahas tag-tag ini, HTML, head title, HTML, body, H1P, dan image. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tag berbeda. Hari ini kita belajar banyak sekali ya. Kalau ini nggak ngerti, nggak apa-apa, mundur dulu. Bikin yang step 2 dulu. Udah ngerti, baru coba lanjut ke step 3. Jadi ini harus urut ya. Dalam belajar membuat website, dalam belajar ilmu pemrograman, harus urut. Nggak boleh buru-buru. Nggak boleh langsung mau semuanya. Tugas latihan wajib post nggak? Enggak, itu nggak wajib. Kalau kalian mau post, ada pertanyaan, atau mau post minta feedback, boleh. Berikan contoh bikin file index.html. Jadi di sebelah kiri sini, di Visual Studio Code, mau klik yang gambar ini, New File. Gambar New File. Di sana, setelah diklik, dia akan bisa bikin file baru. Dia bakal nanya file barunya namanya apa. Di sana kita ketik. Misalnya latihan.html. Itu juga adalah file HTML. Ini biar lebih rapi lagi, aku suka masukin ke folder sendiri. Sesi 1 sendiri, nanti folder sesi 2 sendiri, sesi 3 sendiri, sesi 4 sendiri. Tapi sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya kalian gabungin semua di satu tempat juga bisa. Sama seperti file di dunia asli ya. Kertas-kertasnya semuanya di meja juga bisa. Tapi kan lebih rapi kalau setiap chapter ada di binder, gitu, dijilid sendiri masing-masing, ditaruh di tempatnya masing-masing. Jadi makanya aku ada tambahin folder tambahan lagi, sesi 1. Nanti sesi 2, beda lagi foldernya. Tambahin folder itu di sini, new folder. Ya, ini new file, new folder, aku screenshot mungkin ya. Nah, di sini.
Zoom. Screenshot untitled PNG boleh. Untitled PNG. Membuat file dan folder baru di Visual Studio Code. Gunakan tombol yang ada di sebelah kiri. Oke, ini ya. Ini new file, ini new folder. Terus ini sudah mendekati, iya udah. Jadi masuk di folder yang sama semua. Terus kamu sudah bisa bikin file index HTML. Nah, berikutnya setelah selesai membuat file ini, kita bisa coba lihat isinya seperti apa. Kita bisa klik kanan, reveal in File Explorer. Kita bakal lihat, oh fileku ada di sini nih. Ini bisa dibuka di browser. Di double klik aja. Klik-klik, dia bakal kebuka di browser. Ada kontennya. Ini aku zoom sedikit ya. Kontennya yang kita bikin. Oke, kalau yang latihan HTML kosong ya, nggak ada isinya. Oke ya, nah di sini aku mau tambahin lagi, karena kita masih ada waktu. Sudah berhasil bikin ini, teks di dalamnya jangan kita biarin teks lepas seperti ini. Baiknya kita taruh tag-tag yang wajib ada gitu di halaman website. Ini aku hapus saja ya, ini nggak pakai. Tag HTML, tag head, dalamnya ada title, tag body. Di HTML dulu. HTML. HTML. Nah, begini ya. Satu set. Oke. Di dalamnya ada tag head. Dalam head ada title. Terus di sini adalah judul website kita. Web pertama misalnya. Boleh. Judulnya boleh bebas, yang penting bahasanya sopan. Kenapa? Karena pekerjaannya nanti bisa kalian gunakan juga untuk portfolio, untuk apply kerja. Ini web pertamaku, terus ini sesi kedua aku bikin web ini, sesi ketiga aku bikin itu. Jadi dibikinnya yang sopan ya, jangan bikin malu pas apply kerja gitu. Jadi jangan kayak, aduh mau nunjukin hasil kerjaku malu sendiri gitu kan. Jadi bahasanya yang sopan. Terus setelah head, jadi setelahnya, kita bikin tag body. Ya. Di dalam tag body baru kita isi kontennya yang tadi, halo. Gitu. Oke, kira-kira ini. Aku zoom sedikit mungkin bagi yang nggak kelihatan. HTML, di dalamnya ada head, dalam head ada title, dalam title ada text. Kemudian ada body, dalamnya ini masih teks lepas. Kalau sudah, kita save, Ctrl S di save. File ini bisa kita buka di browser. Aku klik kanan di sini untuk buka di File Explorer. Ini shortcut untuk buka di folder. Sebenarnya aku buka di folder sendiri, cari-cari sendiri juga bisa ketemu. Dari Active, JS, INPG PKJ 10, sesi 1, ini ada nih, sama aja. Ini cuma shortcut aja. Aku mau lihat file ini di File Explorer. File index HTML ku di File Explorer. Dia bakal langsung ke sini. Ini filenya bisa aku buka di browser. Klik-klik dia kebuka di browser. Tuh. Sekarang dia udah ada judulnya, web pertamaku. Tadinya belum ada. Tadinya masih nama filenya aja, index.html. Sekarang udah ada judulnya. Karena kita udah bikin, nih ku inspect ya, klik kanan inspect.
Kita udah bikin di dalam head-nya ada title web pertamaku. Oke. Jadi kita udah melangkah satu kali maju lagi dari file HTML yang cuma teks saja. Sekarang kita udah bisa ganti judulnya. Nah, kita maju lagi, kita belajar tag baru lagi. Jadi anggapannya setiap tag HTML baru yang kita pelajari cara pakainya, kita kayak dapat tools baru gitu. Kita sekarang udah punya palu, kita tambahin, sekarang punya sekrup juga, sekarang punya bor juga, sekarang punya lem juga. Gitu. Kita belajar banyak-banyak gitu. Tools-tools yang bisa dipakai untuk membuat sebuah website. Jadi bukan teks doang loh yang bisa aku bikin di dalam website ini. Aku bisa bikin gambar juga. Aku bisa bikin tulisan yang lebih besar dan lebih hitam juga, header gitu. Aku bisa bikin tulisan yang lebih kecil dan bisa muat lebih banyak, isi paragraf. Jadi kita belajar tag-tag HTML banyak sekali. Hari ini kita belajar 7 tag berbeda aja, sebenarnya ada banyak sekali. Kalau kalian mau baca-baca sendiri lebih lanjut, coba-coba ya. Ada di website yang namanya W3 School. W3 School HTML Tutorial. Ini bisa kalian ikutin, ada sekalian contoh-contohnya juga. Tuh, dia langsung kasih lihat ya, HTML, head, title, terus body, dalamnya ada H1 sama ada T. Terus ini tambahannya apa nih Kak di atas? Doctype HTML. Doctype HTML ini adalah kayak salam gitu ya dari halaman HTML kita ke browser untuk bilang ke dia, halo saya HTML gitu. Jadi dia tidak ada efeknya ke halaman HTML kita, dia cuma untuk kasih tahu sebuah browser kalau kita adalah file HTML. Sebenarnya nggak ditulis juga browsernya bakal ngerti karena browsernya bakal baca, oh ini HTML gitu. Ini kayak tambahan aja. Sama kayak orang kalau salam di dunia asli, dia bisa asal masuk aja, orang rumahnya kan ngelihat, iya dia udah datang gitu. Si Andi misalnya. Tapi kan lebih sopan kalau dia masuk, dia bilang permisi gitu. Atau dia ketuk pintunya dulu. Jadi ini yang dilakukan gitu. Ini ekstra buat HTML kita, file HTML kita, untuk memberi salam ke browsernya, bilang saya adalah file HTML. Ini boleh ditambahin juga kalau mau, biar lebih rapi. Tambahin di atas ini. Nggak ada efeknya, kontennya tetap sama, title-nya tetap sama. Cuma ini biar lebih sopan aja. Oke, jadi nanti kita bakal belajar banyak tag-tag HTML tambahan. Kalian boleh lihat tag-nya ada apa aja di sini. Nih, HTML element. Ada H1, P, paragraf, body, terus ada banyak yang lain ya. Di sini dia nggak kasih lihat ya. H1, H6. Dia kayaknya kasih lihatnya satu persatu setiap kali kita klik ya. Ini yang paragraf, ini yang comment, ini yang color, ini yang apa. Ada banyak di sini. Ini untuk bikin tabel, bikin list. Semua beda-beda. Nanti kita pelajari satu persatu aja. Ini aku kasih lihat di sini aja. Aku kasih notes aja di sini ya. HTML. Terus tambahin di sini dokumentasi formalnya ya. Bisa dilihat di sini. Jadi namanya programmer kan tadi dibilang harus aktif belajar kan, belajar terus. Nah, salah satu tempat untuk belajar bahasa pemrograman itu namanya dokumentasi. Jadi tempat orang nulis cara yang benar untuk menggunakan sebuah bahasa pemrograman. Untuk HTML kita bisa temukan di W3 School. Untuk CSS juga bisa, JavaScript juga bisa. W3 School ini lumayan terkenal ya, untuk belajar bahasa pemrograman. Ini kalau untuk yang mau belajar lebih lanjut sendiri, kalau enggak kita ikutin kelas aja juga bisa, nggak masalah. Ini aku hapus dulu. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, tulisan halonya sekarang mau aku taruh di header. Jadi aku ubah menjadi H1. Terus kita bilang halo. Setelah H1 aku tambahin T. Ini adalah tempat tulis teks yang lebih panjang. Fontnya akan lebih kecil juga. Oke.
Gitu. Dalam body sekarang ada H1, dalamnya baru ada teks, dan ada P, dalamnya ada teks juga. Dua cara tulis berbeda. Kalau file ini kita buka sekarang di File Explorer, kemudian kita buka di browser, kita bakal lihat hasilnya udah berbeda lagi. Tulisan halonya sekarang lebih besar. Judulnya masih ada, dan ini ada tulisan yang besarnya, ada, sama tulisan kecilnya si paragraf. Oke. Jadi untuk bikin tulisan besar kita pakai tag H1, tulisan kecil kita pakai tag P. Jadi lumayan jauh ya kita ya dari baru instalasi Visual Studio Code. Kita bikin satu file yang belakangnya .html. Di dalamnya ada salam, si buka kurung tanda seru doctype spasi HTML tutup kurung. Ini untuk salam ke browsernya bilang saya adalah file HTML. Kemudian bikin file HTML kita perlu tag HTML. Tag HTML-nya sepasang. Ada yang buka, ada yang tutup. Yang buka tulisnya kurung siku HTML tutup kurung siku. Kemudian yang tutupnya itu kurung siku garis miring HTML tutup kurung siku juga. Satu pasang. Di dalam pasangan ini kita taruh tag head dan tag body. Dua sebelah-sebelahan. Di dalam tag head kita taruh tag title. Di dalam tag title kita taruh teks untuk judul websitenya yang ada di tab. Judul website yang ada di atas sini, di tabnya. Bisa kita edit-edit dengan tag title dalam tag head. Lalu setelah head ada tag body. Di dalam tag body kita bisa taruh banyak tag lainnya. Salah satunya adalah H1 untuk header, P untuk teks. H1 sepasang dalamnya isi teks, P sepasang juga dalamnya isi teks. Kita bisa tulis banyak-banyak berkali-kali, nggak masalah. Misalnya berikut adalah gambar gitu. Aku mau bikin sebuah gambar, boleh. Terus aku tulis penjelasan ya, penjelasan tentang gambar ini di sini, gitu misalnya ya. Bisa. Ini kita udah menambahkan H1 dan P lagi. H1P, H1P. Kalau kita lihat hasilnya di browser, bakal ada dua tulisan yang besar, dua tulisan yang kecil. Oke. Terus, di sini aku mau taruh gambar, kita pakai tag image, IMG. Ini biasanya orang pada suka ya, soalnya HTML kan polos banget, hitam putih, nggak seru gitu kan. Biasa orang suka taruh gambar-gambar biar lebih berwarna. Gimana caranya nih? Sebelum kita belajar cara menghias yang baik gitu pakai CSS, kita bisa bikin websitenya lebih berwarna menggunakan gambar. Nah, gambarnya biasanya aku suka ngambil dari website-website kayak Unsplash. Misalnya kita mau gambar, gambar apa ya? Gambar sungai deh misalnya. Kita mau gambar sungai begini, kita ambil aja, taruh di sana gitu, bisa. Nah, aku pilih yang agak hijau sedikit. Ini deh misalnya. Ini, aku mau pakai gambar ini. Kita download. Terus jangan lupa dia pengen ada atribut. Jadi udah pakai gambar yang diambil orang lain, kita harus kasih tahu ini gambarnya yang ngambil siapa. Jadi ini salah satu hal yang perlu diperhatikan saat bikin website ya. Aset yang kalian gunakan di website tersebut, jangan lupa kasih atributnya siapa yang ambil. Kecuali gambarnya kalian ambil diri sendiri. Ini foto yang saya ambil kemarin di taman belakang rumah saya. Ya nggak masalah, pakai aja bebas gitu. Tapi kalau pakai gambar orang lain, biasa kasih tahu juga gitu. Gambarnya yang ngambil siapa. Di sini aku ngambil dia punya profil ya di Unsplash. Aku copy aja. Nanti aku bilang di sini gambar ini diambil oleh ini. Ini di sini. Oke.
Terus kita tambahin gambarnya. Ini tadi udah aku download kan? Nah dia. Ada di downloads. Ini gambarnya. Kita masukin ke folder sesi satunya. Ya. Yeah. Terus aku ganti namanya ya, soalnya namanya panjang banget, susah. Aku bilang ini gambar sungai. Sungai.jpg. Nah, kita bisa tambahin tag image. Dia bakal otomatis, kalau di Visual Studio Code, kita tulis IMG, enter, dia otomatis keluar SRC sama ALT. Apa ini? Nah, yang namanya tag HTML itu bisa kita tambahkan atribut. Jadi aku tambahin di notes-nya juga ya. Tag HTML bisa punya atribut gitu. Kayak ekstra informasi tentang tag HTML tersebut. Terus contohnya, tag HTML manapun bisa punya nomor KTP, yaitu atribut ID gitu. Jadi seorang satu. Terus tag HTML manapun juga bisa punya grup, nama grup ya, kelas, atribut kelas. Terus tag HTML image punya atribut SRC untuk kasih tahu file gambarnya ambil dari mana. Lalu tag HTML image ini, mungkin aku langsung bilang tag image aja ya. Tag image punya atribut ALT adalah teks yang dimunculkan kalau gambarnya nggak ketemu. Nanti kita belajar lebih lanjut juga ya tentang tag-tag ini di kelas berikut. Jadi kalau nggak langsung bisa, nggak apa-apa. Ekspektasinya bukan tiba-tiba langsung bisa gitu. Yang penting udah dicoba dulu aja. Nanti kita ulang-ulang lagi. Jadi ini dia punya dua atribut, SRC sama ALT. Di sini ALT-nya aku bilang ini adalah gambar sungai. SRC-nya aku bilang adalah file ini, sungai.jpg. Oke, kalau sudah, kita lihat lagi di browser. Aku udah tambahin tag image ya. Kalau aku refresh, dia muncul nih, gambar sungainya. Tapi gede banget Kak gambarnya. Gede banget. Mau diedit bisa nggak? Bisa. Kita bisa pakai CSS editnya nanti. Lebih rapi. Jadi untuk sekarang, tiap kali kita taruh gambar, besar kecilnya nggak bisa kita atur ya. Terus website lain untuk ngambil gambar. Misalnya mau yang online, aku suka ngambil gambar dari Pixam. Dia langsung kasih link begini untuk bisa gambarnya. Terus dia bisa pilih ukurannya juga. Ini 200 x 200 pixel, ini 200 x 300 pixel. Jadi misalnya kita ambil ini, aku bisa bilang juga, misalnya sekali lagi ya, kita tambahin H1 lagi. Gambar dari Pixam. Ini, SRC-nya aku kasih linknya Pixam. Ini adalah gambar Pixam ukuran 200 x 300. Ini aku kasih spasi biar gampang dilihat aja. Ini kayak ada 3 bagian ya dari halaman website yang kita buat. Oke, kalau kita refresh, gambar dari Pixam, tuh, ukurannya bisa kita atur. 200 x 300. Kalau yang ini tidak bisa kita atur ya, ngambil dari gambar beneran. Kalau mau diatur kita bisa edit dulu.
Atau kita bisa tambahin CSS. Jadi misalnya di sini aku kasih atribut ID, gambar sungai, atau enggak kasih jadi ID aja ya. Ini bisa aku edit CSS-nya, tapi besok aja. Oke, ini baru belajar bikin atribut aja. Ini bisa kita edit-edit atributnya. Ini adalah untuk misalnya ini halo gitu. Terus yang ini jadi gambar pertama. Terus ini gambar kedua. Bisa menambahkan atribut-atribut ke dalam sebuah tag HTML. ID kalian anggap nomor KTP ya, seorang satu dan semua harus unik. Kita nggak boleh punya ID yang sama. Kalau kelas itu nama grup, boleh banyak-banyak. Grup WhatsApp-nya kan bisa banyak kan. Ini juga grupnya bisa banyak. Yang ini mau ikut grup aktif, dia juga ikut grup programmer, dia juga ikut grup sepeda, ya nggak masalah. Bisa banyak. Kalau ID, satu-satu dan harus unik. Semua orang punya ID-nya unik. Kalau kelasnya bisa beda-beda. Misalnya ini aku kasih kelas gambar. Kutipnya salah. Oke, ini juga boleh punya kelas gambar, nggak masalah. Jadi ini atribut-atributnya ya. Untuk sekarang belum kepake, soalnya kita belum belajar CSS, itu masih lusa ya. Untuk sekarang kita baru fokus ke HTML-nya dulu aja. Ini ya, untuk kasih tahu saya adalah sebuah file HTML, tag HTML untuk bilang, iya, ini kita memulai file HTML-nya. Dalamnya ada tag head, di dalam tag head ada title, setelah head ada body, di dalam body ada H1, P, dan image yang kita pelajari hari ini. Ada 3 tag. Ini hasilnya. Terus kalau sudah, coba aku lihat lagi kode ID, lihat hari ini ada yang ketinggalan. Harusnya nggak ada sih ya. Ini cara installnya. Iya, itu aja. Mungkin ada pertanyaan bagi yang belum berhasil. Ini aku copy linknya ya. Taruh di sini ya. Ekstra. Gambar bisa diambil pakai link. Contohnya macam ini. Gambar bisa diambil dari gambar yang sudah kita download. Boleh coba download di Unsplash. Gambarnya lumayan bagus-bagus, gede-gede, dan gratis. Oke, jangan lupa kasih atribut ya. Kasih info lah ya. Kasih info gambar ini diambil siapa. Kasih linknya deh, fotografernya siapa. Jadi jangan udah ngambil gambar orang terus udah gitu, seenaknya. Kan kasihan dia fotografer semua di sana. Berusaha ada orang yang bisa hire dia jadi fotografer. Berusaha ada orang yang mau beli gambarnya. Jadi kita kasih atribusi. Kalau yang di Pixam, dia nggak mencoba jualan, jadi pakai aja puasnya. Nggak usah bikin atribusi. Kekurangannya Pixam apa? Tiap kali kita buka gambarnya dia ngerandom. Gitu. Gambarnya bakal berubah-ubah terus. Ini kebuka di Active, JS, yang tulis 10, sesi 1, index HTML. Ya, setiap kali kita buka, gambarnya bakal sedikit berbeda. Jadi ini biasanya buat ngebantu ngedesain websitenya. Kita cuma tahu ukuran gambarnya aja, tapi gambarnya sendiri random gitu. Itu kalau pakai Pixam begitu. Oke.
Oke, kalau udah, itu ya tujuan kita kelas kita hari ini. Harusnya kalian bisa menyelesaikan kuisnya, harusnya bisa bikin sejauh ini. Kalau nggak bisa, dikabarin aja di Google Classroom atau di chat sekarang. Sekarang langsung sambil coba. Kalau nggak bisa, kabarin. Terus bagi yang pakai JS Video, berarti semua code ini kalian coba bikin di bagian HTML-nya. Terus gambar-gambarnya, kalian nggak bisa pakai yang offline, pakai yang online aja, kayak Pixar. Oke, nanti di sesi 2 kita bakal belajar lebih banyak tentang HTML ya. Mungkin kalau hari ini belum ada pertanyaan, kita bisa nambahin beberapa tag, jadi nanti di sesi 2 kita punya lebih banyak waktu untuk belajar tag-tag lainnya ya. Kalau belum ada pertanyaan, aku lanjut lagi ya. Kita tambahin beberapa tag HTML lainnya. Di sini dia ada kasih tag EM, head, title, body. Nah, ini. Kira-kira ini semua yang mau dipelajari. Extra, notes, tag HTML. Udah bisa bikin ya, membuat gambar itu pakai tag image, membuat link, nah ini pakai tag A. Jadi contohnya kita mau kasih atribusi ke website ini ya, kita bisa bikin dia jadi link, bisa diklik beneran. Kalau sekarang kan nggak bisa diklik tuh ya, nggak bisa diklik. Kalau mau diklik beneran kita pakai tag A namanya. Dia punya atribut href untuk isi linknya. Gambar, image, dia punya atribut src untuk isi link ke gambar atau ke gambar offline. Ya, online atau offline boleh, kayak Pixam. Atau ke gambar offline. Jadi download dulu gambarnya. Ya. Oke, kita coba bikin link A ini. Kita taruh di berikutnya lagi ya. Mungkin ini gambarnya aku taruh di bawah deh. Nah, ini di atas ya. Link dibuat dengan tag A. Jadi kita bikin A. Dia bakal ada href. Dia sepasang ya. Ada yang buka, ada yang tutup. Dalam sini klik di sini misalnya. Itu adalah tempat yang bisa diklik. Tulisan yang bisa diklik. Di mana hrefnya adalah linknya. Kalau diklik dia ke halaman apa? Salah. Jangan yang ini dong. Ini juga bisa aku taruh di atas sini kalau mau. Misalnya ke halaman Hacktivate. Bisa aku bikin link A. Terus Hacktivate-nya aku taruh di dalam ya. Nih, ke halaman Hacktivate. Hacktivate-nya bisa diklik. Terus kita link ke Hacktivate punya hacktivate.com. Taruh dalam sini, di dalam hrefnya. Oke, aku save. Di save, browsernya aku refresh. Tiba-tiba bisa diklik nih, klik di sini. Link dibuat dengan tag A, klik di sini. Klik di sini, kalau kita klik, dia pergi ke halamannya si Mark Zimmer, unsplash.com. Ya, ini back. Kalau klik ke halaman Hacktivate, kita klik, dia pergi ke activate.com. Terus biasa pertanyaan selanjutnya, Kak, saya mau klik dia bukannya di tab baru dong, jadi halaman saya tetap bisa. Itu tambahin atribut di A-nya ini. Halaman di tab baru. Tambahin ya. Di tab baru, terus aku nggak hafal, jadi aku tahu bisa. Jadi kita coba lihat di W3 School.
Atau enggak langsung aja ya, HTML, link, open in new tab. Dia bakal kasih tahu juga caranya. Dari W3 School juga dia kasih tahu beserta contohnya. Tambahin atribut target sama dengan underscore blank untuk buka di tab baru. Gitu. Oke. Sudah. Kita lihat ini yang di tab baru, ini yang enggak. Yang di tab baru kalau kita klik, dia buka di tab baru. Kalau yang enggak, kita klik, dia buka di tempatnya langsung. Oke. Itu tag link untuk ngelink ke halaman lain. Terus yang menariknya, kalau kalian punya halaman HTML lain, misalnya aku buka di sini bilang latihan.html, kita punya file latihan. Terus kita ulang sekali lagi ya. Ada doctype HTML, ada HTML, ada head, dalam head ada title, latihan, terus setelah head ada body, terus ada paragraf, mungkin ini halaman latihan. Balik ke halaman index dengan klik di sini misalnya. Aku mau bikin seperti itu. Di sininya mau aku taruh dalam link A, bisa ya. Jadi kita bisa bolak-balik halamannya. Ini aku mau pergi ke index.html. Dengan cara yang sama, di sini bisa aku kasih juga ke halaman latihan dengan bilang ahref latihan.html. Ke halaman latihan.html. Terus mungkin aku mau bikin ini semua jadi link. Ya nggak masalah, boleh. Latihan.html. Ini semua masuk ke dalam. Bisa juga. Jadi ini kalau mau bikin, ada banyak file HTML saling bisa pergi gitu ke satu halaman ke halaman lain. Ini salah satu caranya. Dan bisa pindah-pindah. Nah, ini aku refresh ke halaman latihan.html, aku klik, dia ke halaman latihan beneran. Terus dia bilang, yuk balik ke halaman index.html dengan klik di sini. Ini kita klik, kita balik lagi ke index.html. Jadi link A ini boleh kalian coba ya, bikin-bikin. Kalau sudah, heading kita udah coba bikin ya, yaitu dengan H1. Terus sebenarnya ada H2, H3, H4, H5, dan H6. Ada 6 jenis heading. Tulisannya dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Jadi kalau ada judul, terus subjudul, kita bisa bikin semuanya. Berikutnya ada membuat daftar list. Jadi misalnya notes-nya ini mau aku buat dalam bentuk HTML. Mau bikin ada tag HTML judulnya, terus ada A, B, C, D, E, F, G. Terus di dalam A bisa ada strip-stripnya begini. Bisa gitu dibuat di HTML. Saya bisa pakai antara UL, unordered list untuk yang bulat-bulat ya, atau OL, ordered list untuk yang urut seperti 1, 2, 3 atau A, B, C ya, pakai OL. Terus setiap item di dalam tag UL atau OL perlu kita kasih tag LI. Ya. Jadi untuk bikin list kita pakai UL atau OL. Lalu setiap item di dalamnya itu adalah sebuah LI, list item. Nggak apa-apa kalau nggak hafal, ini nggak perlu dihafal. Ini asal tahu aja kira-kira HTML tuh bisa melakukan apa aja. Sisanya tinggal Google lagi. Lupa bikin HTML gimana, bikin list gimana, bikin link gimana, tinggal di Google aja. Jadi ini nggak perlu dihafal. Kita cuma perlu menyadari apa saja yang bisa dilakukan di HTML. Kalau kita udah tahu apa aja yang bisa dilakukan, sisanya tinggal di Google. Gimana cara tulisnya?
biar bisa bikin hal seperti ini di HTML. Nah, berarti ini terakhir ya, kita bikin UL, OL, LI ini. Nanti di sesi berikutnya kita lanjut menyelesaikan sisanya di form tabel, sama ada tambahan tag-tag lainnya juga besok. Jadi kita banyak belajar contoh tag-tag HTML yang bisa kita gunakan dan cara pakainya. Oke, sesi 1 dan 2 kita fokus ke bikin HTML-nya ini. Sesi 1, kalau misalnya kalian sudah bisa install ini, udah bisa bikin file HTML, itu udah bagus banget. Besok kita belajar bikin tag-tag HTML-nya, kita ulang semua. Nah, contohnya di sini aja yang masih agak kosong ya. Aku tambahin si UL. Ini H1, ini UL. Dalam UL ada LI. Halo, saya LI di dalam UL. 1, terus kedua, terus ketiga. Terus OL. Satu deh ya, biar sama. Contoh OL, ordered list. Pertama, ini LI di dalam OL. Pertama, kedua, ketiga. Ini nyobain tag-tag HTML ya, kita bikin-bikin. UL dalamnya LI, dalam LI itu teks. OL dalamnya LI, dalam LI itu teks. Oke, kalau kita lihat hasilnya, ini contoh UL ya, jadi bulat-bulat begini. Ini ku zoom dikit bagi yang nggak kelihatan ya. Tuh. UL, kalau kita isi LI, setiap LI berubah jadi bulat-bulat. OL, kalau kita isi LI, LI-nya berubah jadi 1, 2, 3, jadi urut. Nanti mau ubah jadi ABCD, kita pakai CSS. CSS-nya yang ubah, dia 1, 2, 3 jadi ABCD, atau jadi angka Romawi yang I itu, atau jadi alfabet alfa, beta, gamma, delta yang itu Greek, itu macam-macam ada. Itu bisa kita edit-edit di CSS-nya. Oke ya. Terus dalam OL bisa ada UL lagi, bisa ada OL lagi, jadi kayak bisa macam-macam gitu. Ini aku tambahin lagi ya. Contoh bisa dirangkat. Misalnya aku kasih judul belanja gitu. Belanjaan. Terus kita pertama bilang ada UL-nya dulu. Dalamnya ada LI, dalam LI-nya ada OL. Oke, ada LI lagi, bisa. Dalam LI-nya misalnya ini adalah daging. Kita mau belanja daging, kita mau telur ayam, terus kita mau telur bebek, terus kita mau ikan teri, misalnya gitu. Daging. Terus ini aku copy aja. Yang berikutnya adalah sayur. Terus aku mau dalamnya ada ayam, ada buncis, ada terong misalnya gitu. Terus nggak harus 3, lebih dari 3 juga boleh, kurang dari 3 juga boleh kok. Misalnya ada apa lagi? Daun singkong. Oke. Bisa dirangkap seperti ini. UL, dalamnya LI nih, masih 2. Tapi dalam LI-nya, selain tulisan bisa ada OL lagi, bisa ada UL lagi, boleh-boleh aja. Hasil bentuknya kira-kira seperti ini. Ini kenapa dia nanya translate-nya, karena browser kita biasa basisnya bahasa Inggris ya, karena Windows-nya aku install bahasa Inggris, dia nanya, ini bukan bahasa Inggris nih, kayaknya bahasa Malay mau diubah. Ini nggak usah, biarin aja. Atau kalau kalian nggak mau dia ribet, basic, biasanya di dalam HTML-nya bisa kita kasih bahasanya. Bahasanya adalah Inggris. Harusnya nggak minta-minta lagi sih. Nggak, masih minta juga deh. Ini atribut untuk kasih tahu ini websitenya bahasa apa.
bahasa Indonesia. Masih ribet ya? Oh, udah nggak ribet. Oke. OL. Kayaknya itu aja untuk hari ini ya. Kita udah belajar banyak tag HTML berbeda. Mulai dari H1, ya, HTML, head, title, body, H1, P, image, A, dan OL, dan UL, dan LI itu. Besok kita lanjutkan di jam yang sama, dari jam 10 sampai jam 12, untuk belajar tag div, form, dan tabel. Setelah itu masih ada lagi beberapa tag HTML yang bakal kita coba ya. Kita bakal coba bikin layout menggunakan, mana dia? Nih, ada span, terus ada section. Di sini nggak ditulis ya. Dia nggak tulis. Span dan section. Kasih lihat juga. Oke ya, terus seperti biasa, kalau ada masalah, langsung tanya aja di Classroom. Bakal aku coba jawab secepatnya. Nah, ini udah bisa, udah oke banget. Dari belum bisa programming sama sekali, udah bisa install Visual Studio Code, udah bisa bikin file index HTML, itu udah bagus. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita selesaikan kelas hari ini. Kita masih ada waktu. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ku contohin sekali lagi ya. Semua tag yang kita punya ini. Contoh, HTML. Nah, jadi cara bikin HTML ya, kita bikin file baru di sini. Ya, Visual Studio Code, new folder, open folder, folder tempat kita mau save filenya, bikin file baru, klik, kasih nama contoh titik HTML. Nama bagian depannya bebas, tapi biasanya orang kasih nama index untuk halaman utama, main page, home page, dikasih nama index. Kalau enggak sebenarnya bebas. Terus di dalam sebuah file HTML, kita biasanya salam dulu. Saya bilang saya adalah file HTML, block type HTML. Setelah itu kita kasih tag HTML untuk memulai bahasa HTML-nya. Di dalam ada head. Dalam head ada title. Dalam title ada judul website-nya. Setelah head ada body. Dalam sini adalah kontennya. Ya, kita bisa kasih H1 konten. Dalam sini terus ada P untuk paragraf teks. Biasanya paragraf teks kalau untuk ngedesain malas tulis, kita bisa pakai si Lorem Ipsum ini. Kita generate aja. Nih kayak gini ya. Buat bikin block teks gitu, random. Jadi ceritanya kontennya kita gitu. Terus mau taruh gambar, kita taruh tag image. SRC-nya aku bakal pakai si Pixam. Pixam ini cuma bisa kalau online, jadi kalau nggak ada internet dia bakal rusak. Sebenarnya ini aku kasih contoh dulu aja ya. Misalnya gambarnya nggak ketemu, dia bakal keluar dalam bentuk ALT gini. Ini bisa kita buka di klik kanan, reveal in File Explorer, kemudian buka di browser. Dia bilang gambar nggak ketemu. Ini ALT-nya. Kalau gambarnya nggak ketemu, dia keluar seperti ini. Kalau gambarnya ketemu, dia nggak keluar apa-apa. Pixam, bukan Pixam. Ini misalnya ya. Kalau ketemu, dia nggak muncul. Terus, setelah itu kita bisa juga pakai membuat link ke halaman lain. Kita pakai href, terus misalnya aku mau ke google.com. Nah, aja ini ke google.com. Ini kita bikin
link ke halaman lain, bisa diklik. Terus kita juga bisa bikin, mungkin ini aku kasih judul juga ya, membuat gambar, pakai image. Terus yang ini membuat list, pakai UL dan OL, diisi LI. UL, misalnya aku tulis hobi, terus LI, sepeda, terus apa lagi? Makan ya, sama bulu tangkis mungkin. Lebih rapi kalau H2 di atas ini deh. Terus OL yang urut tugas. Tugas kan biasa urut ya. Kasih OL, terus LI-nya yang pertama adalah install Visual Studio Code. Terus bikin file index.html, terus isi file index.html dengan HTML yang sudah dipelajari. Itu kira-kira. Terus, nah, ya UL, OL, link, image, konten, H1, P. Ini udah ada semua ya, tag-tag yang kita cobain. Kalau udah, demo code hari ini biasanya bakal aku post semua di Google Classroom dalam bentuk satu file zip ya, biar nggak banyak. Gambarnya aku post terpisah soalnya biasa dia lebih gede sedikit. Oke, tuh. Gambarnya agak gede sedikit ya, jadi aku post terpisah. Demo code untuk sesi 1. Ini kenapa gambarnya gede banget? Sama ya? Nggak usah bikin gede-gede. Oke. Ya. Oke, sekian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan lainnya ya, coba baca dulu kira-kira udah terjawab di sini atau belum ya. Kayak ini ada yang udah jawab, ini batch 10, terus kode peserta kalian di sini, link absennya yang ini, terus cara dapat sertifikat apa, PR sesi 1 apa, mau dikumpulin atau enggak PR-nya, itu nggak usah, nggak apa-apa. Kalau mau dicek, mau ada feedback, dikumpulin boleh. Terus misalnya ada pertanyaan, langsung di-post aja, seperti contohnya si King ini, ya. Langsung post aja terus nanya, terus nanti aku jawab secepatnya. Terus kalau temannya ada yang merasa bisa jawab, mau jawab, boleh juga. Jadi ada diskusi di sini, jadi lebih aktif ya. Biasanya kalau ada diskusi, kita saling berpikir, saling bertanya, saling menjawab, itu belajarnya lebih cepat daripada belajar sendiri-sendiri, terus mikir sama diri sendiri doang. Gitu. Jadi biasanya semakin aktif, semakin cepat belajarnya. Jadi nggak apa-apa, post aja sering-sering. Nggak ada pertanyaan yang bodoh, nggak ada pertanyaan yang salah. Paling kalau kalian nanya sesuatu yang udah ditulis di sini ya, kayak absensinya di mana, nanya lagi, itu baru kayak, kenapa sih nggak baca dulu gitu. Tapi kalau pertama kali, sesi pertama kan masih kosong nih, nanya apapun. Gitu. Oke, jadi ada apa-apa, boleh dibaca dulu, nggak ngerti, nanya, ada yang mau apa, ada masalah lain. Kalau nggak berhubungan dengan materi, nanyanya ke PTP Operations ya, ke orang ini. Ya, soalnya aku nggak bisa ngatur sertifikat atau absen kalian, atau nomor absennya kalian, atau nomor batch-nya, itu nggak bisa aku atur. Kalau sudah, sekian dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Selamat siang dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama.